Tengku Kori tobat dari emat dan mau membela Habaib. Saya di sini adalah merupakan salah satu bentuk tugas saya, yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan Habaib semua. Saya datang atas takdir Allah Subhanahu wa taala, saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin Alaihil Kadzab. Betul, enggak bohong itu. Jadi Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis IMAD dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang, ya kan? Itu semua apa? Allah yang Maha tahu maksud hati saya punya. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya Habaib dan Muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu maksud segala hamba ini, ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, ya Habib. Tidak ada kemurkaan di dalam hati, ya Habib. Maka oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu, ya. Saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan iman sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di yang waktu ada diskusi di Robitoh. Nah itu saya kesal sama Imad itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau saya punya hati ini. Ini bener nggak ini orang ini? Jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru. Guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran, jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang gak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak, ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi. Saya ambil ifta ini dari luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihil ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu, akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu, ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis IMAD. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis IMAD sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahannya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama, mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk oknum Ba'alawi. Dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai.
tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin sehingga mereka mengatakan ini khurafat. Kalau sudah mereka bilang khurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Nauzubillah, sumaruzubillah. Yang keberapa? Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alawi. Nah, mereka akan mengklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologinya harus kita cari tahu sedalamnya. Apa metodologinya? Mereka temukan makam-makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Ba'alawi, tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya? Kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah. Lah, saya langsung berlepas diri dari fitnah Masih Dajjal itu, karena saya ingat daripada hadis Nabi akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah? Orang yang berpakaian ulama, berbicara tentang agama, tapi mereka tidak pernah duduk untuk mujalasah dengan para alim ulama. Itu empat itu yang harus kita lawan. Jangan biarkan fitnah ini. Maka saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja.